Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Allah dengan semua pekerjaan kita. Diberkatkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Yehezkiel pasal 34 ayat 27. Tapi saya akan membaca mulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkah. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat manusia diciptakan oleh Allah dari semula adalah untuk mengelola bumi ini, meningkatkan kehidupan itu supaya lebih baik, sehingga antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain saling menopang untuk saling meningkatkan kualitas kehidupan. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia kemudian bukan menjadi berkat, tapi justru menjadi awal mula jatuhnya kutuk dan hukuman ke dunia. Demikianlah dalam kehidupan keseharian kita. Bisa saja kita diperhadapkan dengan banyak hal dan banyak pergumulan, dan kita di sana bukan menjadi berkat lagi, dan mungkin kita menjadi awal dari banyak hal penderitaan dan pergumulan di sekitar kita. Sama seperti umat Israel yang berbalik dari Tuhan, maka mereka menjadi bangsa jarahan, mereka kemudian dibuang, dan mereka kemudian diperbudak, menghadapi banyak-banyak pergumulan. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur dan memuliakannya. Kasih-Nya lebih besar daripada amarah-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan selama-lamanya begitu. Demikianlah Adam yang jatuh ke dalam dosa itu tidak dibiarkan demikian, tetapi Tuhan menebus dengan darah Kristus. Sehingga citra ilahi di dalam manusia dan tujuan awal penciptaan itu agar manusia menjadi berkat dalam kehidupan dipulihkan dalam diri Yesus. Demikian umat Israel di sini, umat yang awalnya diharapkan menjadi berkat dan menjadi saksi bagi Tuhan Allah kepada kehidupan dan seluruh bangsa-bangsa. Ketika mereka jatuh dan berpaling, mereka dihukum. Tetapi sekali lagi, kasih Allah lebih besar lagi. Maka Allah menjanjikan bahwa Dia sendiri yang menjadi gembala, Dia akan mengembalikan kehidupan yang penuh derita itu kepada kehidupan yang ideal daripada cita-cita yang semula. Tuhan akan menurunkan hujan berkat, sehingga bumi tempat mereka berdiam dan hidup di dalamnya akan memberikan kehidupan. Pohon-pohon akan berbuah, binatang buas tidak akan ada lagi, tidak akan ada yang mengganggu mereka, dan mereka kemudian tidak akan menjadi bangsa jarahan lagi, dan mereka akan hidup dalam satu taman kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mau mencari hidup bahagia di tengah kehidupan di dunia ini, jangan cari kemana-mana.
Biarlah Allah yang menggembalakan kita, menuntun kita. Kunci hidup bahagia, masuk taman bahagia Allah, hanya mau berpaling, datang kepada Tuhan Yesus, dan mau dituntun gembala yang agung. Biarlah Tuhan yang menggembalakan kita ke taman bahagia, ke dalam kehidupan kita, agar Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gembala kita, kita menjadi umat dan domba yang digembalakannya. Selamat berjalan hidup di bawah tuntunan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Selamat memasuki taman kebahagiaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan senantiasa setia menuntun kami. Maka biarlah ketika kami menjalani gurun kehidupan ini, gembala yang agung, Kristus Yesus boleh berjalan di hadapan kami, dan kami akan senantiasa setia mengikuti di bawah bimbingan Roh Kudus, agar kami boleh memasuki taman kebahagiaan yang Tuhan sediakan, sehingga hidup kami beroleh banyak berkat dan damai sejahtera. Berkati hidup keseharian kami Bapa, berkati pekerjaan dan usaha kami, agar kami boleh melakukan segala hal hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan hasil jerih lelah yang kami lakukan boleh kami nikmati hasilnya. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.